Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zihan Maharani Sregar selaku host podcast pada hari ini. Nah, baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rezeki sehingga kita bisa duduk pada hari ini. Serta selawat dan salam kita junjungkan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Nah, baik. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung kepada podcast kami hari ini yang untuk membincang tentang obrolan hangat tentang organisasi mahasiswa sebagai wadah pergerakan di kampus. Nah, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Abang Ahmad Husni Fuadi, Ketua Dema IAI Diniyah Pekanbaru, yang akan berbagi pengalaman sekaligus pandangannya tentang organisasi sebagai wadah pergerakan di kampus kita ini. Nah, jadi kebetulan ya, saya juga dari Dema juga nih, tengok nih rompi sama kayak gitu. Saya bagian dari Kominfo, jadi kita juga udah sering ketemu ya Bang ya. Ya, Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Zian Ya, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kebetulan hari Minggu semalam kita juga organisasi Iya, ya. benar. Jadi sudah ketemu juga. Baru mubas Jadi, kemarin, baru iya, ketemu kemarin, sekarang iya, udah ketemu lagi. iya. Jadi karena saya juga bagian dari Dema, jadi juga saya sangat antusias nih untuk mendengarkan atau menggali cerita dari saudara kita ini untuk menceritakan tentang visi beliau tentang organisasi ini ya Bang ya. Nah, jadi sebelum kita mulai mengobrol lebih dalam nih teman-teman, jadi kita kenali dulu sosok siapa sih narasumber kita pada hari ini, dan kita akan mendengarkan atau saya akan membacakan CV beliau ini sedikit tentang perjalanan dan pengalaman beliau ini selama bergelut di dunia organisasi. Baiklah, saya akan membacakan CV berikut. Pertama, nama beliau ini adalah Ahmad Husni Fuadi ya. Sekarang dia sudah jadi ketua Dema ya, sudah beberapa bulan gitu ya Bang ya. Dari Agustus ya teman-teman. Yeah. Nah, tempat lahirnya itu di mana? Coba coba tebak tempat lahirnya di mana? Di Jeddah. Terbayang enggak? Di Jeddah gitu ya. Nah, terus beliau ini lahirnya 15 Desember 2003. Terus sekolahnya SD-nya itu tahun 2010 sampai 2016. Pertama itu SD IT Al-Kausar Duri tahun 2010 sampai 2013. Terus yang kedua, beliau ini pindah ya sepertinya dari SD IT Al-Kausar tadi, pindah ke MI Swasta Al-Ikhwan Pekanbaru tahun 2014. Selanjutnya pindah lagi ke SDN 062 Balai Makam tahun 2015 sampai 2016. Nah, SMP-nya tahun 2016 sampai 2019, SMP SIT Ibu Darahman Duri Boarding School atau IDBS Pinggir. Tahun 2019 sampai 2023 beliau ini pondok di Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Riwayat organisasinya ada 5. Nah, saya akan membacakan 3 saja. Yang pertama, bagian penerangan atau sound system di organisasi pelajar Pondok Modern tahun 2022 sampai 2003. Selanjutnya, bagian pengasuhan santri Pondok Gontor kampus 12 tahun 2024 sampai sekarang. Dan yang terakhir, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA di kampus kita tercinta ini ya, Kampus Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru tahun 2025 sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya nih, sebelum kita bertanya ke pertanyaan formal, mungkin Abang bisa menjelaskan ya, dan mungkin kita juga bisa bertanya-tanya, kenapa kok Abang bisa gitu lahir di Jeddah ya teman-teman ya? Kepo kan kalian? Saya juga kepo selaku host ya. Mungkin bisa Abang ceritakan sedikit bagaimana kok bisa sih Abang tuh lahirnya di Jeddah? Apakah orang tua Abang lagi menjalankan ibadah gitu atau memang disengajakan gitu? Baiklah, Abang, silakan. Ya. Kalau Zihan nanya tadi masalah lahir di Jeddah ya. Iya. Kalau dibilang sengaja, enggak pastinya enggak lah. Karena jadi itu Abang tinggal di sana itu jadi lahir sampai besar ibaratnya TK lah, sampai selesai TK Abang di sana. Iya. Baru 2010 pindah ke Indonesia. Lahir Abang di sana itu jadi dulu tahun 98 ayah Abang itu kerja di sana.
di Arab Saudi, tepatnya di kota Jeddah, sebagai montir di Toyota sana. Jadi Masya tahun Allah. 98 kerja di sana, kemudian kan bukan data pindah ya, tapi memang udah menetap di sana dari tahun 98. Balik ke Indonesia di tahun 2002-an. Nah, disitulah kenal sama Umi. Kalau abang Iya, iya. panggil di rumah ibu tuh Iya, Umi. iya, iya. Kenal sama Umi 2002, kemudian nikah. Karena kontrak ayah di sana belum selesai, ya dibawa Umi ke sana. Iya, iya. Jadi ya disitulah abang lahir. Makanya Oh, abang lahir di Jeddah. Masya Tuh, Allah. jadi bukan sengaja, bukan karena ibadah, enggak. Iya, Memang iya, iya. ayah tuh kerja di sana Iya, tahun iya. 98 sampai 2010, sampai abang pindah ke Indonesia lagi lah. Nah, pas setelah nikah, karena kontrak kerja itu belum selesai, pindah, dibawalah Umi ke sana. Iya, iya, iya. Selama lebih kurang ya berarti abang dari lahir sampai umur 6 masuk 7 lah. Berarti abang itu pakai ngomong bahasa Arab tuh? Kalau Masya. kalau ngomong untuk di lingkungan abang ketika itu ya, Iya. lebih ke bahasa Inggris. Jadi Oh. tetangga abang tuh Mhm. orang India, orang Pakistan, dan ada orang Indonesia juga. Iya. Jadi ya Indonesia ya sama bahasa Inggris. Dan kebetulan sekolah waktu TK di sana itu lebih Internasional. internasional, Iya. bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Jadi kalau untuk bahasa Arab enggak, bukan orang Arab Iya. jadinya. Jadi bukan berarti abang lahir di sana terus bisa bahasa Arab, enggak. Oh gitu Tapi ya. malahan bahasa Inggrisnya itu pun dasar. Iya, Jadi iya. tahu bahasa Inggris tuh ya dari TK itulah dikit-dikit belajar Oh. apa itu I am, apa itu you Iya, are, iya. gitu aja. Jadi bukan karena apa namanya di sana abang tinggal di Arab terus bahasa Arab, enggak. Abang orang banyak mikirnya kan gitu. Iya, iya. Tapi kenyataannya enggak gitu loh. Jadi Abang di rumah abang pun tetap pakai bahasa Indonesia gitu iya, ya? orang Iya, tua iya. karena orang tua asli apa Indonesia Iya. dua-duanya, bukan orang Arab. Mungkin ada orang yang berpikiran abang lahir di Jeddah, oh berarti salah satu ada orang Arab. Enggak. Oh. Jadi habis dari situ abang langsung pindah nih ke Pekanbaru atau gimana? Kalau cerita langsung ke Pekanbaru ini kayaknya cuma 2 bulan, maksudnya. Jadi setelah pindah ke Indonesia itu di Jakarta dulu di rumah nenek sebentar, kemudian baru ke Riau. Ke Riau ini langsung ke Duri waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, barulah tetap di Duri selama ya di Duri ini udah berarti ya udah kira-kira 13 tahun berarti dari ini. Oh iya ya. 15 tahun bukan 13 Iya, iya. sampai sekarang. Dari 2010 sampai ini sampai 13. sampai apa namanya? 15. Ya 15 tahun sampai Gitu. 2025. Jadi udah di Indonesia nih udah 15 tahun. Dan belum ada balik lagi ke Jeddah. Karena ya biaya itu tadi kan. Berarti kampung abang di Jeddah. Orang kan ya itulah ketika orang nanya, "Di mana kampung, Bang?" Di Jeddah. Mana lah lagi. Kata orang bilang kan kampung itu kan kampung kelahiran Iya, gitu. iya. Sedangkan kampung kelahiran kita itu di Jeddah. Jadi agak gimana gitu. Iya. Bingung mau jawabnya. Iya, iya, betul, betul. Nah, gitu. Nah, ini makanya rupanya abang pindah SD sampai 3 kalinya. Pertama yang di SD Duri. Berarti karena abang pindah ke Duri itulah makanya abang sekolah di Duri. Iya, gitu SD di Duri. Setelah tamat TK itu tadi, selesai TK kan pindah ke Indonesia. Itu langsung kelas 1 SD, ya di Duri itu langsung. Terus kenapa bisa abang pindah sampai 3 kali SD? Kenapa? Jadi SD itu kelas 1 sampai 3 memang di Duri, terus kelas 4 kita pindah ke Pekanbaru karena memang orang tua pindah ke Pekanbaru ketika itu sebentar setahun pindah kerja, habis itu pindah lagi, balik lagi. Di apa tadi terakhir di SDN 0262 Balimakam karena orang tuh pindah rumah, makanya pindah sekolah juga. Oh gitu. Seperti itu. Berarti memang abang sudah terbiasa pindah-pindah gitu. Ah iya. Nah, sekarang netap di mana? Sekarang udah netap di Duri. Oh gitu. Tapi abang tinggal di Gontor itu ya, yang di Pinang gitu ya? Bukan, kita yang di Siak. Bukan jadi abang bolak-balik ke Siak nih? Masya Allah ya, Masya Allah. Masya Allah, semangat ya bang deh, Masya Allah. Itulah ya, kadang effort kita untuk kuliah itu sangat semangat sekali gitu ya teman-teman, Masya Allah ya. Oke, terus nih organisasi abang ini ada 5 kan, sebanyak itu memang. Jadi apa sih yang abang pikirkan atau apa sih yang ada di benak abang tuh? Menurut abang tuh gimana kok bisa abang mengikuti organisasi sebanyak itu yang apakah itu tidak mengganggu aktivitas abang gitu, aktivitas yang lainnya gitu kan? Oke. Jadi mulai abang ikut organisasi itu ya memang dari SMP sebenarnya bukan karena apa abang gitu,
karena memang ada orang yang percaya buat kita dipilih gitu lah ya. Iya. Jadi memang integritas kepercayaan orang terhadap masing-masing diri kita sebenarnya itu ada, cuman belum kita tampakkan saja sebenarnya ya. Itulah, jadi awal abang mulai itu ya dari ketika di SMP itu tadi mulai jadi wakil ketua Iya. DBS. Iya, DBS. Sampai selesai dari SMP baru pindah ke Gontor. Masuk ke Gontor itu bukan berarti abang langsung, enggak. Iya, Itu abang jadi pengurus bagian penerangan itu tadi atau sound system itu tadi ya, lebih kurang ketika kalau ibarat di luar itu sekitar kelas 12 SMA. Jadi abang baru jadi masuk organisasi di pondok itu ya ketika 12 SMA. Tapi kenapa di sini namanya penerangan? Padahal abang tuh kerja di sound system. Bisa abang jelaskan mungkin ya? Itu agak melenceng sedikit. Jadi namanya di pondok tuh ya kita ya, jadi nama bagian penerangan ini ya itu memang nama dari santri ketika itu. Jadi organisasi ini udah lama di pondok. Udah, kalau nggak salah abang itu dari tahun 60-an sudah ada organisasi di pondok itu. Yang penerangan itu? Iya. Jadi dari termasuk ya salah satunya itu kalau kakak tahu tuh Din Syamsuddin, dia dulu bagian penerangan di situ juga. Iya. Jadi Din Syamsuddin itu bagian penerangan di Gontor ketika itu. Nah, nama bagian penerangan ini dia bukan mungkin menerangkan enggak. Bukan menerangkan lampu gitu ya. Tapi penerangan ini jadi dia kan sound system tadi kakak bilang ya. Memang sound system kerjaan kita tuh memang di bagian sound. Tapi bukan sekedar menjadi soundman atau menjadi orang yang bisa terhadap sound system. Kami tuh juga diajarkan namanya bukan podcast sih, lebih kayak kalau kakak bilang, kalau abang bilang tuh kayak penyiar radio. Jadi kami tuh setiap maghrib di setiap harinya di organisasi pondok itu ada namanya bagian penerangan itu tadi, itu menyampaikan ibaratnya tuh pengumuman. Jadi kalau ada pemanggilan santri, ada bukan pemanggilan aja, pemberitahuan, itu kami yang ngasih tahu. Gitu jadi menerangkan itu tadi, penerangan itu tadi. Jadi menerangkan sesuatu gitu ya. Tapi menerangkannya dengan mic. Jadinya sound system gitu. Iya, memang kita bukan itu saja, memang kita diajari sound system itu. Jadi memang tugas utamanya sound system, tapi sambilannya itu pengumuman itu tadi. Jadi kita juga dilatih ibaratnya menyampaikan seperti orang menyiarkan radio. Bahkan ketika abang jadi bagian penerangan itu, yang ketika kita menyampaikan itu pakai bahasa Arab loh, sama bahasa Inggris. Jadi pakai teks. Pasti. Bayangkan di ribuan orang loh, Kak. Kita menyampaikan pengumuman itu di hadapan ribuan orang. Tentu ya sebenarnya pakai teks itu awal-awal aja, tapi setelah berkiranya waktu biasa aja gitu. Nah, jadi menyampaikan pengumuman, tugasnya menyampaikan pengumuman pakai bahasa Arab. Nah, itu ada teman-teman kita yang satu bagian itu yang mencari kesalahan dari satu kosakata. Misalnya di bahasa Arab itu setiap kata-kata inna setelahnya itu pasti fathah. Kalau misalnya misalnya kursiun kan, innal kursiya, harusnya seperti itu. Nah, kita bilang innal kursiyu, itu langsung jadi catatan. Ini jadi sama teman-teman. Jadi bukan hanya sebagai penerang, tapi kita juga menunjukkan bahasa kepada santri. Jadi di situ penerangannya, menerangkan. Jadi kita actionnya di situ. Action tentang cara pengucapan bahasa. Membiasakan para santri itu untuk berbahasa seperti itu, gitu kan? Menimbulkan bahasa asing selain bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris juga diutamakan. Benar sekali. Nah, jadi karena kita sudah bertanya nih tentang kehidupan beliau, tentang latar belakang beliau, kita akan bertanya lebih jauh atau membahas lebih jauh tentang peran dan visi organisasi DEMA sebagai wadah pergerakan di kampus. Nah, pertanyaan yang pertama, abang ini kan sudah menjadi ketua DEMA ya, sudah terpilih menjadi ketua DEMA. Jadi kalau bisa nih, abang ceritain lah gimana sih perjalanan abang itu, kok bisa abang
sampai terpilih menjadi ketua Dema? Kayaknya beliau ini bingung juga ya. Ya itu tadi seperti yang membilang kan, karena kita punya integritas, kepercayaan itu tadi. Sebenarnya abang nggak ngaju diri, abang tuh diajukan, gitu kan. Oleh siapa? Adalah Privasi ya, privasi. Nah, abang tuh diajukan sebagai bentuk bahwasanya orang percaya sama kita gitu. Sebenarnya di awal abang menolak gitu, nggak mau, karena bukan beban sih sebenarnya, lebih kepada tanggung jawab abang abang kan masih di pondok nih, ya sebagai pengasuhan yang mana mengatur santri sebenarnya, gitu kan. Jadi abang nggak mau terbagi dua. Abang udah bilang mohon maaf kalau untuk seperti itu saya nggak bisa gitu kan. Tapi diyakinkan lagi ke abang, maksudnya bisa insya Allah nanti kita bantu gitu kan. Sudah, karena mereka yang meminta abang, kalau mereka udah percaya ya sudah kita laksanakan aja ya gitu. Ya udah abang daftar ikut pemilihannya. Dan yang lebih aneh tuh nggak nyangka abang kali ini gitu loh. Padahal abang jauh dari sini, bolak-baliknya agak susah secara kendaraan. Sebenarnya bisa aja, cuman yang jarak yang ditempuh untuk kesini itu agak susah. Jadi itulah yang abang pikirkan, kok bisa kepilih itu ya Allah, udah berarti tanggung jawab baru lagi. Karena kan saya juga kan waktu itu panitia KPUM ya kan. Jadi sebenarnya yang dinilai itu bukan cuma dari visi misinya aja, bukan cuma dari kinerja kita aja, tapi yang kita ambil untuk memilih ketua dan wakil Dema Sema ini adalah votingannya. Nah gitu kan. Jadi kebetulan pula votingan abang ini banyak, akhirnya beliau lah yang terpilih. Insya Allah. Atau jangan-jangan kasihan pula yang ini? Oh tidak dong, tidak ada campur tangan ya, Masya Allah ya. Tidak ada. Abang ini kan mencalon sama si Dodi kan? Iya. Dodi. Terus paslon kedua itu si Rian sama si Nadira. Nah mereka kalah. Akhirnya calon Sema itu cuma satu orang. Cuman ketuanya aja, wakilnya nggak ada. Bang Ardiansyah. Nah jadi karena si Rian sama Nadira ini gagal gitu kan, dioperlah si Rian ini ke wakilnya Sema, ikut sama Bang Ardiansyah. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut ya Bang ya. Apa sih perbedaan utama antara Sema dan Dema saat kalian ini melakukan peran gitu dalam tugas? Biasanya kan kita nih banyak organisasi ya, kita banyak kegiatan program-program gitu. Apakah ada hal yang membedakan antara Sema dan Dema ini atau sama-sama aja sebenarnya? Secara ini ya, kalau untuk mudah menggambarkannya ya untuk kepada semua orang, ibarat kalau Sema ini ibaratnya ya anggota DPR sana, yang mana tugas anggota DPR itu kan turun ke masyarakat, menanyakan, mengambil permasalahan atau apa aja permasalahan. Nah termasuk di Sema itu tadi turun ke mahasiswa, menyerap atau mendengarkan permasalahan dari mahasiswa, nanti itu disampaikan ke kita. Dan tugas Sema sama kayak DPR kan tugasnya kan salah satunya mengawasi jalannya pemerintahan. Nah Sema juga seperti itu, mengawasi kerja kami, program-program kami seperti itu. Untuk Sema, kalau untuk Dema ya eksekutifnya ya jadi kayak presidennya, gubernurnya, wali kota, bupati, ya yang bertugas untuk action ke lapangan kan, nah, itu kan pemerintah tuh bupati, wali kota. Jadi ada jalan berlubang. DPR menyampaikan ke bupati ada jalan berlubang. Nah itu bukan DPR yang menutup lubang tadi, yang memperbaiki jalan tadi, tapi tugasnya bupati. Nah sama seperti itu di mahasiswa. Semanya bertugas untuk menyerap permasalahan, nah, Demanya bertugas untuk menindaklanjuti alias actionnya, lebih seperti itu. Oh gitu, berarti kalau misalnya Sema sendiri membuat program, apakah dia harus minta persetujuan dulu dari Dema gitu? Kalau untuk meminta persetujuan tentu tidak. Jadi mereka punya program sini, tapi biasanya berkesinambungan rata-rata. Berkesinambungan, tidak mungkin berbeda dong. Kalau Sema seperti ini, Dema seperti ini, enggak. Tapi harus sama, karena tujuannya kan untuk kampus itu sendiri, bukan buat masing-masing. Kalau udah masing-masing, itu beda lagi jadi ceritanya nanti. Kalau beda beda programnya, ininya cara kerjanya juga beda.
tentu akan membuat permasalahan baru. Sedangkan SEMA DEMA ini ada ya untuk kampus itu tadi, untuk para mahasiswa itu tadi, seperti itu. Kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, SEMA dan DEMA ini gimana sih mereka itu berkolaborasi dalam menjalankan program-program yang ada di kampus ini? Sedang kita kan sudah banyak nih ya program kita ya. Pertama kali kita buat program itu 17 Agustus, ya kan? Itu Masya Allah sekali peminatnya tuh. Kita tuh ada ngadain futsal, kita ada ngadain lomba-lomba lainnya. Peminatnya cuma futsal nih, alhamdulillah Masya Allahnya gitu kan, banyak gitu. Nah, lomba-lomba yang lainnya itu ada, Masya Allahnya nggak ada yang daftar gitu. Jadi ikut lomba cuman anggota SEMA DEMA aja. Jadi gimana? Apakah mereka itu berkolaborasi gitu? Pastinya iya. Kalau dibilang berkolaborasi, karena kalau satu nggak mendukung itu ya ibaratnya susah juga untuk menjadikan sesuatu itu bagus itu acaranya. Kalau nggak berkolaborasi, ibaratnya kalau gap-gapan lah kalau orang bilang sekarang kan. Kalau gap-gapan itu ya kalau SEMA egois sendiri atau DEMA yang egois sendiri, tentu kayak seakan-akan kita mau, tujuan kita ini satu. Gimana acara 17 Agustus itu kan berjalan lancar. Kalau SEMA-nya berpandangan seperti ini, sedangkan DEMA-nya berpandangan seperti ini, tuh 17 Agustusnya nggak jadi. Ya, ibaratnya gini ya, kita tujuan ke sini, sedangkan satu ke sini, satu ke sini. Ya mana mau menjalankan 17 Agustus ini, sedangkan pandangannya berbeda, dan itu makin lama makin jauh gitu, karena jauh tadi tujuan kita makin lama terselesaikan, bentrok malahan. Makanya kolaborasi itu pasti, nggak mungkin enggak. Kalaupun bilang gap-gapan ada, tapi sedikit, paling sedikit Tapi tentu bukan berarti gap-gapan itu selamanya. Ya paling beberapa saat aja. Yang penting tetap tujuan kita, bahkan yang kita tujukan tuh bagaimana acara itu sukses. Seperti itu. Berarti berkolaborasi itu dijalankan itu kita berarti ini ya rapat gitu ya. Iya, benar. Di rapat itulah dibahaskan. Nah, selanjutnya, Abang kan ini menjadi ketua DEMA ya. Jadi ini fokusnya tuh ke DEMA. Gimana sih strategi DEMA itu menghadapi keluh kesahnya mahasiswa gitu? Karena tahu ada mahasiswa itu berkeluh, ini AC-nya mati misalnya kan. Terus wifi-nya nggak nyampai misalnya. Jadi gimana itu? Kira-kira strategi menghadapinya? Tentu yang harus memang jadi PR bagi kami sih sebenarnya. Kita ya, DEMA juga masalahnya. Iya, kita ya, bukan kami. Iya. Yang harus dikasih tahu itu, yang dikasih pahami adalah segala sesuatu itu punya aturan, segala sesuatu itu punya batasan ya. Jadi apalagi kalau udah namanya organisasi. Kalau organ namanya kan dia organisasi, dia kata organ kalau udah keluar dari ranahnya, apalagi kalau udah keluar dari tubuh ya nggak akan berfungsi gitu kan. Ya, betul. Sama seperti kita punya struktural, punya masing-masing peran. Nah, tidak serta-merta semuanya bisa langsung terwujudkan. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada mahasiswa, bahwasanya segala sesuatu punya proses. Kadang proses inilah yang ditinggalkan, sama kayak orang bilang kok bisa dia suksesnya, padahal proses dari sukses itu ada. Iya, gitu. Mereka nggak tahu. Gitu. Benar. Ada kalau kayak Abang kemarin proses kampanye, buat visi misinya, ngirim foto, itu kan ada prosesnya itu. Sedangkan mereka melihat enaknya, udah enak ya jadi ketua DEMA kan. Padahal gitu. Susah. Benar, susah. Gitu, nah, apa tadi? Strateginya itu tentu memahamkan dulu ya. Kita tetap akan sampaikan. Nah, karena struktural DEMA ini di bawah wakil rektor ya kan. Ya kita tuh punya atasan, tentu kita harus sampaikan dulu. Kecuali DEMA ini paling tinggi, barulah kita akan mengactionkan, kan bisa seperti itu. Cuman karena DEMA SEMA ini ada di bawah. Karena mereka ini ibaratnya perpanjangan tangan dari mahasiswa, ya tentu kita punya karena kita punya atasan itu tadi, jadi ada prosesnya, kita juga harus menyampaikan. Nggak mungkin kita langsung lompat atau kita langsung terjunin. Iya, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi memang harus itu dulu ya. Tapi tetap kita akan coba usahakan
sebagaimana ini bisa terjadi. Tapi kan kita juga harus melihat sikon. Iya. Sikonnya ini entah dari segi dana ataupun dari segi waktu ataupun dari segi apa namanya kondisional, karena nggak semua permasalahan kan ibaratnya gini lah, permasalahannya tuh sepele aja gitu loh, sekecil apa namanya, apa ya contohnya tuh ya, susah sih kalau kalau ya gini, kadang kadang kan gini, orang kan menganggap yang namanya permasalahan itu tetaplah permasalahan, bahkan sekecil apapun jadi permasalahan. Tapi sebenarnya ini nggak jadi, ibaratnya bukan menjadi prioritas gitu loh. Sudah ya sama kayak pemerintahan itu kan, ada mereka tuh mereka punya harus ada yang digaji, mereka harus ada yang di ini kan. Di satu sisi ada permasalahan jalan, permasalahan kesehatan, sama-sama penting. Ini nggak digaji, ini nggak apa, kalau misalnya kita fokus ke perbaikan jalan atau kesehatan, tadi uangnya terbatas nih, fokusnya ke sini dulu, yang penting ini selesai. Terus gimana ini mau makan, mereka mau jadi nggak kerja jadinya, kan seperti itu. Tapi kalau kita fokus ke gaji doang, tapi yang ini ditinggalkan, ya tentu akan menimbulkan permasalahan baru lagi. Ya, seperti itu. Nah, di Dema juga seperti itu. Ada beberapa tahapan yang memang kita tidak bisa secara langsung untuk bisa menyelesaikan itu tadi, karena ada beberapa pertimbangan dan ada beberapa sikon. Kita kan juga nggak mengetahui apa aja, karena nggak semua bisa kita sampaikan dan nggak semua bisa kita terima. Kalaupun kita tetap menerima kan gitu, cuma kan tetap akan kita sampaikan. Tapi masalah itu akan dilakukan itu urusan belakangan. Karena kita kan bukan yang paling tinggi. Kalau kita paling tinggi bisa aja gitu kan gitu. Ibarat jadi kayak presiden gitu kan. Cuma karena kita di bawah presiden, di bawah wakil rektor tadi, ya kita nggak bisa semena-mena seperti itu. Dan tidak bisa memaksakan atasan. Benar. Ya. Jadi semuanya itu butuh proses. Karena atasan pun juga punya pertimbangan, ada yang harus dikerjakan juga, nggak bisa ini kan gitu. Nah, terus selanjutnya, menurut Abang nih, apa sih tantangan yang dihadapi Sema dan Dema ini dalam menjalankan tugasnya gitu? Tantangannya. Tantangan ya. Masya Allah. Ya kalau kayak abang lah ya, tantangan abang tuh lebih ke jarak aja sih. Kalau untuk kolaborasi, alhamdulillah abang maksudnya dengan anggota, dengan teman-teman, masya Allah lah, terima kasih teman-teman abang itu kan yang udah supportnya, ya semangatnya, kolaborasinya, ya memahami abang khusus secara pribadi yang abang jauh. Agak susah untuk inilah ya disebutkan. Tantangannya cuma kalau untuk abang pribadi ya, karena abang juga baru ya kan, Agustus, September, Oktober, ini udah masuk bulan keempat, baru 4 bulan. Jadi kalau secara tantangan yang abang hadapi selama ini cuma masalah jarak itu aja. Jauh, terus abang masih di pondok, masih ada tanggung jawab abang di pondok kan gitu. Jadi nggak bisa ditinggalkan juga, itu tantangan abang di situ. Mungkin karena ya karena non regulernya ya, yang susahnya tuh yang kami ngambil kelas di weekend itu susahnya di situ aja. Tantangan abang tuh di situ aja, karena meluangkan waktu, izin apa segala macam. Belum ya kalau misalnya di Jumat Sabtu itu nggak ada kegiatan. Kalau di Jumat Sabtunya ada kegiatan, bagaimana? Itu tantangan bagi abang khususnya lah pribadi ya. Nah, mungkin teman-teman yang non reguler yang lain yang di Sema Dema juga mungkin merasakan seperti itulah mungkin, karena ya itulah, bukan karena kami nggak mau mengambil non reguler, karena kami ngambil non reguler lah. Karena kami punya beban yang lain, kami ngambil non reguler. Sebenarnya juga kayaknya nggak cuma anak-anak non reguler aja ya, karena reguler tuh juga banyak yang kerja gitu. Iya. Kalau saya pribadi kan, organisasi itu tantangannya itu adalah ini. Kita Senin sampai Kamis itu sudah di kampus gitu ya teman-teman, ya kan? Terus acara misalnya, acara organisasi nih, hari Jumat Sabtu, ke kampus lagi gitu, jadi tidak ada istirahatnya gitu. Kadang memang nggak semua orang tuh fisiknya kuat. Iya benar, ya tentang. Ada juga berbagai orang itu yang fisiknya tuh nggak bisa sesibuk itu. Iya benar-benar sekali. Itu juga bisa salah satu alasan kenapa dia itu tidak mengikuti organisasi, karena itu, karena tidak sehat gitu. Karena tidak kuat untuk mengikuti organisasi. Begitu sih sebenarnya. Nah, boleh minum dulu Bang, kayaknya kita sudah serut gitu ya. Ini dibuatin ibu bawah, Masya Allah sekali ya. Manis kayaknya nih. Ya, manis.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita bertanya tentang organisasi wadah pergerakan. Menurut Abang, apa sih itu yang dimaksud dengan organisasi wadah pergerakan itu? Organisasi wadah pergerakan. Orang yang ikut organisasi itu atau orang yang mengikuti gini ibaratnya nih, ada orang punya bakat mendesain. Dia punya basic mendesain. Tapi kalau tidak ada tempat untuk dia mengembangkan bakat dia itu tadi, tentu stagnan aja di situ, bahkan bisa jadi hilang. Termasuklah organisasi wadah pergerakan itu tadi kan. Jadi organisasi itu ada untuk membuka minat bakat masing-masing kita gitu. Jadi bukan untuk apa gengsi-gengsian atau enggak, tapi untuk menyatukan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama itu tadi, untuk supaya tetap bergerak. Itu aja. Makanya organisasi wadah pergerakan itu tadi untuk menjadi tempat pergerakan kita, baik yang suka desain, main bola. Orang kan kayak orang-orang yang suka main bola terus berdiri klub bola, disitulah mereka saling menyemangati. Karena kalau udah ada organisasi dengan tujuan yang sama itu tadi, mereka saling mensupport, saling menyemangati, bahkan saling mendukung ataupun kalau misalnya terjadi kemalangan dari teman kita kan tentu kita kan punya effort kembali, bahkan itu lebih kuat, organisasi lebih kuat daripada organisasi itu terasa solidaritasnya. Benar sekali. Karena tujuan kita kan sama, bagaimana kita selesai, bagaimana kita menjadikan tujuan kita ini sebagai kesuksesan kita gitu. Seperti itu. Makanya organisasi sebagai wadah pergerakan kita. Karena memang kalau kita masuk organisasi itu kita pasti bergerak gitu. Jelas, karena memang bahkan orang yang nggak sebenarnya gitu, ada orang tuh nggak, memang minat bakat tuh nggak kelihatan. Kayak Abang nih, Abang ketika di pondok itu jadi bagian penerangan atau soundman itu tadi tuh, itu nggak tahu apa-apa sama sekali. Orang blast gitu nggak tahu apa-apa. Jadi Abang masuk ke organisasi, Abang ditunjuk gitu. Abang bukan minta gitu kan. Bukan Abang kepo sama bagian penerangan. Enggak. Memang ketika Abang dipanggil, dibacakan, Abang diminta jadi bagian penerangan. Udah, Abang jalankan aja. Abang fokus, Abang udah. Lillah, bismillah, coba laksanakan aja dulu apapun resikonya. Memang nggak paham tuh. Jadi Abang diajarin, bahkan diajarin itu kayak di junior, setahun di bawah Abang umurnya. Yang ngajarin setahun di umur 1 tahun di bawah Abang kan gitu. Ya bagaimana rasanya kan kita diajarin junior kan agak gengsi. Iya benar. Tapi kan karena niat Abang tadi belajar, karena Abang pengen tahu, biarpun Abang nggak tahu, bahkan Abang nggak punya ini di passion di situ. Tapi karena Abang tekun itu tadi di situ, akhirnya Abang bisa jadi soundman itu. Oh kayak gini cara mengatur mixer. Oh bagaimana? Oh ini ada namanya sound pasif. Oh ini sound aktif. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan pakainya sound yang ini. Kalau ada yang kecil aja pakainya sound yang ini. Jadi kita tahu di situ. Bahkan yang tadinya minat bakat Abang nggak tahu di situ, jadi Abang lebih suka ke situ jadinya. Nah, termasuk teman-teman mungkin ada kan yang menganggap bahwa organisasi itu berat, capek sebenarnya. Ya itu memang pasti sebenarnya. Karena memang itu tantangan untuk menghadapi kesuksesan sebenarnya. Tapi bagaimana kita mencari tahu tentang potensi kita lah gitu. Karena potensi masing-masing itu ada, cuman belum kelihatan. Bahkan bisa jadi memang sama sekali nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba kita masuk organisasi ini, ada gitu. Ada potensi kita, ada bakat kita ya seperti itu. Karena memang di organisasi itu kita sangat-sangat ini ya teman-teman, sangat didukung. Jadi kita bisa mengembangkannya tuh dengan sendiri. Benar. Tidak aku kembangin ini, bukan nggak kayak gitu malah. Malah tuh ya jalan sendiri aja gitu kan. Ya benar. Ngalir aja dia sendiri. Gitu. yang penting tekun menjalaninya, sabar itu pasti itu. Apalagi orang yang sama sekali nggak merasa dia nggak punya basic di sini, ya itu harus sabar sekali, ekstra sabar sebenarnya. Dan memang capek memang, tapi kalau diceritakan sama orang gimana pengalaman kita, itulah yang mantap. Benar sekali ya. Kan? Ya Abang juga gitu kan, tantangan menghadapi ketika jadi santri bagian PPM itu tadi, bagian penerangan, tantangannya itu ya contohnya kecilnya aja ya. Besok acara besar nih, sound udah kita pasang, apalagi acara besar kan pakai sound yang gede. Pasang, udah semua udah terpasang, jadi besok pagi kan tinggal cek sedikit aja kan gitu.
Yang jadi tantangan kalau malamnya hujan. Itu agak effort lagi kami. Iya. Lari sana sini, puntang-panting, nutupin, ambil soundnya, turunin. Itu jadi cerita tersendiri. Iya. Bahkan tidur di lapangan, tidur di tengah lapangan, jagain sound bagaimana supaya nggak kena air, nggak Iya. basah. Iya. Wah, susah lah pokoknya diceritain. Tapi jadi kesan tersendiri. Oh dulu Iya. Ana pernah tidur di atas kursi-kursi kayak gini nih. Oh, Nah, itu disejajarin tidur iya, di iya. situ. Malah itu tuh yang seru ya Iya, kan? benar sekali. Jadi bukan hanya ya itu sedikit pengalaman aja di Iya. organisasi. Kan memang organisasi itu ada sedikit cerita, bukan sedikit, banyak cerita, Iya. bukan sedikit. Oke, kita lanjut ya. Jadi Iya. dari pengalaman Abang nih, Mm. gimana organisasi wadah pergerakan itu bisa mengembangkan potensi dan kepemimpinan Abang sebagai mahasiswa? Menumbuhkan kepemimpinan ya. Ya, potensi dan kepemimpinan. Kalau untuk Abang sendiri ya, bagaimana kok bisa itu kepemimpinan itu muncul dari organisasi? Karena kita tuh punya niat ya, karena kita punya tujuan itu tadi, kita punya kemauan. Ya setiap orang punya kemauan kan, punya ego masing-masing itu tadi kan. Bahkan bisa dibilang karena dia punya ego masing-masing itulah dia merasa bahwasanya saya berhak jadi pemimpin, saya berhak jadi pemimpin, saya berhak jadi pemimpin. Kan seperti itu. Nah, jadi disitulah muncul ego, disitulah muncul orang yang satu sama lain, bahkan sampai cekcok gitu. Nah, sebenarnya memang organisasi itu bakal menimbulkan itu kepemimpinan itu. Jadi secara spontan sebenarnya, karena dia merasa, apalagi kalau kayak Abang tadi misalnya sama-sama bisa sound, gitu kan. Tuh orang kayak merasa saya bisa gitu loh. Karena merasa dia bisa tuh kayak dengerin anak gitu loh. Dengerin saya. Kan seperti itu jadinya. Ya, itu kepemimpinan itu munculnya dari situ aja, dari organisasi itu tadi, karena dia merasa bahwasanya dia itu bisa dan layak. Itulah yang tadi pertanyaan Kak Zihan tadi tentang organisasi itu, bagaimana organisasi menjadikan kepemimpinan seorang itu muncul ya, timbul tadi ya itu karena dia merasa, karena kalau udah berkumpul satu sama lain apalagi dengan tujuan yang sama, tentu kayak dia merasa bahwa saya bisa. Nah, itu. Tapi masalah nanti ketika dia udah jadi pemimpin akan timbul masalah lain. Masalahnya adalah nggak semua orang bisa ditekan, nggak semua orang bisa ini. Kan orang awalnya itu kan sifat merasa saya bisa. Tapi ketika dia udah menjabat, belum tentu dia bisa bertahan. Dia tahan ditekan, diatur atau ini segala macam. Nah, itu jadi tantangan. Bahkan dimarahi, nah itu nggak siap kan? Nggak semua orang siap. Nah, disitulah dilatihnya kepemimpinan tadi. Berawal dari kemauan, semua orang mau. Nah, tapi ketika udah jadi baru terasa di situ. Oh, kayaknya saya nggak bisa dimarahin. Sekalinya marah, ngambek. Sekalinya marah baperan, nggak mau diajak ini. Ya, seperti itu. Makanya kepemimpinan itu muncul di sini. Iya, itu termasuk tantangan tadi itu ya. Oke. Nah, sekarang bisa nggak Abang ceritakan program atau kegiatan organisasi Abang yang paling berkesan gitu? Kayaknya saya tahu lah. Sepertinya sound system tadi. Silakan. Kalau paling berkesan banget ya. Memang kalau paling berkesan tuh ya jadi bagian penerangan itu tadi. Kalau di Dema ini kan baru 4 bulan ya, kesan Abangnya baru sedikit lah gitu. Kalau di bagian penerangan itu udah banyak lah kesan pesannya, bahkan hampir setiap hari dijejeli berbagai macam acara. Acara ini siapin. Jadi kesannya itu ya paling berkesan itu ya ketika jadi bagian penerangan di Pondok Modern Darussalam Gontar itu tadi. Karena kesannya banyak sih, apalagi menyampaikan pengumuman yang tadi Abang bilang, pengumuman di hadapan ribuan orang. Pertama kali itu berdiri sendiri, bayangkan yang lain tuh duduk 1.000, 2.000 orang. Semua orang merhatiin kita. Hening, bukan ribut, hening. Gitu. Jadi pertama kali tuh kesannya tuh di situ, wah. Biarpun megang buku panduannya, ibaratnya memang kita udah ada buku panduan kata-katanya urutannya seperti apa. Jadi udah pakem gitu kan.
biarpun gitu pertama kesel tuh, wah, ini kerasa gitu getarnya itu giginya tuh kerasa gitu kan. Jadi kesan Iya. pertama tuh yang paling berkesan di situ. Yang kedua tuh kebersamaan abang ketika jadi bagian penerangan tuh gila abis lah. Iya, hampir setiap minggu tuh ada acara, bahkan setiap hari, bahkan dalam satu hari itu bisa ada tiga, bisa dibilang tiga empat acara tuh. Secapek itu loh. Iya, jadi baginya apa, nanti ente masuk sini ya, ente jaga ini, ente jaga ini, ente yang nyiapin di sini, ente jaga di sini. Jadi saking apa namanya kesannya itu kita banyak kegiatan, Iya. apa, dijejali kegiatan banyak, habis itu disuruh-suruh, Mm. habis itu disuruh jaga, bongkar lagi, kita yang bongkar lagi, capek dapat, seneng dapat, yang paling berkesan tuh dapat banyak makanan. Kenapa? Karena kan setiap ada acara ada Iya. ya entah makan, Iya. bahkan kita bisa dibilang dikasih. Tapi Iya. kalau ada sisa kita kita pesan kita dapat juga itu. Iya, harus Iya. sebenarnya harus kayak gitu. Tapi apa namanya kesannya tuh ya kita berbagi. Jadi kita apa misalnya kan tiga acara tadi. Mm. Acara pertama ada makanan, acara kedua ada makanan, acara ketiga ada makanan. Itu kita kumpulin, makan di kamar. Sama-sama. Iya emang. Itu Ya, seru kesan itu kan. serunya Ya kan? di situ. Iya. Hujan-hujanan, terus menyiapkan acara besar. Menyiapkan acara besar sama yang paling berkesan tuh ya dimarahi. Iya, Dimarahi karena memang kita salah. Bukan karena apa, bukan karena kita benar terus disalahin tuh enggak, Iya, tapi iya. memang kita salah. Iya. Pernah 3 kali itu di 3 minggu berturut-turut ya, kita menyampaikan pengumuman itu salah, itu caranya itu salah. Sampai dia tegur, sampai bahkan ya dimarahi gitu. Jadi berkesannya di situ. Iya, aja. sangat berkesan ya Iya. teman-teman. Oke, jadi sepertinya kita akan menutup podcast kita pada hari ini ya semuanya yang telah menonton. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu Bang Ahmad Husni Fuadi ini atas waktu dan cerita yang inspiratif. Semoga bisa memberikan kita manfaat dan kita bisa mengikuti contoh atau pengalaman beliau ini ya sepertinya ya. Oke, Iya. semoga Sema dan Dema di IAI Dinia Pekanbaru ini semakin jaya dan mampu memberikan manfaat besar bagi mahasiswa di IAI Dinia Pekanbaru ini. Juga untuk pendengar semuanya, jangan lupa untuk terus dukung kegiatan positif kami dan tetap semangat berorganisasi. Baiklah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Bang.